Bagaimana caranya deteksi kesurupan? Bagaimana caranya membantu mereka yang kesurupan? Apakah saya bisa? Apakah Anda bisa? Dan bagaimana ritual dan prosesnya? Oke, nah tapi sebelum kita belajar lebih lanjut, kalian harus sepakat lebih dulu bahwa apa yang kalian dengar dan apa yang akan kalian pelajari di video ini adalah berdasarkan pendapat saya, pemahaman saya, dan keilmuan saya. Jadi kalau nanti ternyata Anda tidak sepaham, that's totally fine. Tapi karena Anda ada di video ini, berarti kita berasumsi, saya berasumsi, kalian siap untuk belajar. Ya, jadi apa itu kesurupan? Bagaimana caranya deteksi kesurupan? Bagaimana caranya membantu mereka yang kesurupan? Apakah saya bisa? Apakah Anda bisa? Dan bagaimana ritual dan prosesnya? Nah, sebelum kita bisa menjawab semua pertanyaan tadi, kita harus belajar poin pertama. Poin pertama, kesurupan tidak melulu karena gaib, kesurupan tidak melulu karena setan. Ya, kesurupan lebih banyak biasanya dalam praktek saya itu karena kejiwaan, karena gejolak psikis. Ya, karena rasa sedih yang berlebihan, rasa kecewa yang berlebihan, rasa marah yang berlebihan, tapi nggak pernah keluar, dipendam sampai emosinya cukup banyak, dia akhirnya meledak. Ya, sama-sama dia cewek, tapi tiba-tiba suara bisa berubah jadi cowok, tenaganya tiba-tiba bisa 5 kali, 10 kali lebih kuat, matanya sama-sama melotot, nggak ngedip. Yes, ya, gejala secara luarnya itu mirip. Nah, jadi bagaimana cara membedakannya? Ya, bagaimana cara membedakannya? Kalau kalian mau lebih kritis, coba deh kalian lihat. Tidak semua ritual kesurupan dengan cara spiritual, dengan cara agama, itu ampuh. Ya, karena kalau orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan, dia nggak akan bisa dan juga nggak akan sadar. Mau dibacain kitab suci sebanyak apapun, versi apapun, ayat dari manapun dan sebanyak apapun, nggak akan ada efek karena memang nggak ada gaibnya, bukan karena setan. Jelas ya? Nah, jadi biasanya saya suka kasih tips. Nah, sebelum kita menyimpulkan ini kesurupan karena gaib atau karena setan, kita biasanya pada saat melihat orang yang sepertinya mengalami manifestasi kesurupan, biasanya apa yang terjadi? Biasanya kita kerumunin, betul ya? Nah, karena kita kerumunin, kalau dia gangguan karena kejiwaan, dirinya itu mendapat perhatian, guys. Dirinya itu tiba-tiba mendapat sorotan. Dan orang-orang mengalami gejolak psikis ini biasanya akan semakin menjadi-jadi pada saat dia bermanifestasi dan kemudian dikelilingi oleh banyak orang, ya kan? Dan dia dapat semua perhatian yang selama ini dia mungkin tidak dapat. Nah, jadi biasanya saya selalu bilang sama teman-teman saya bilang, kalau ada orang yang sepertinya kesurupan, coba deh kurung aja dia di kamar mandi, tutup lampunya, mati lampunya, dan kunci pintunya, diemin aja selama beberapa jam atau selama setengah hari mungkin. Dan kita lihat apakah dia masih seberingas tadi, apakah dia masih seagresif pada saat awal kita melihat dia, apakah dia masih tetap ya tadi intinya agresif ya. Nah, kalau ternyata tidak, berarti kita bisa simpulkan itu kejiwaan ya. Nah, yang kedua, bagaimana kalau ternyata setelah dikurung setengah jam dia masih beringas, masih agresif, masih liar? Yes, bisa jadi most likely karena gaib, karena setan. Tapi biasanya kesurupan yang dikarenakan gaib atau setan, guys, itu biasanya ada aroma, ada bau-bau tertentu yang biasanya dikeluarkan oleh orang yang bersangkutan biasanya ya. Nah, biasanya, well anyway, biasanya cara pertama itu. Nah, cara kedua, biasanya kalau orang kesurupan, apa yang kita lakukan? Biasanya kalau masyarakat umum, dia akan nanya, kamu dari mana? Mau apa? Minta apa? Dan biasanya orang ini umumnya di masyarakat kita, mereka mungkin minta kopi, minta pisang, minta kue, minta daging, minta makanan, minta apapun, ya kan? Dan apa yang kita lakukan? Kita kasih dia apa yang dia minta. Dan hey, kalau ini karena kejiwaan, dia dapat perhatian itu. Jelas ya guys? Jadi saran saya dalam pelayanan pelepasan atau kesurupan, untuk menyadarkan orang yang kesurupan, yang pertama kurung dia. Oke, lihat efeknya setelah beberapa jam ke depan. Yang kedua, kalau dia minta aneh-aneh, oke,
kalian nggak usah turutin, atau kalau kalian mau turutin boleh juga. Biasanya paling umum kan masyarakat kita kalau orang kesurupan, mereka itu minta kopi guys. Nah kalian seduhkan kopi, kasih yang paling panas, air panas semuanya. Lalu kalian perhatikan pada saat kalian kasih ke dia, kalian lihat pada saat dia minum. Kalau dia tiup dulu, berarti itu kejiwaan, jelas ya. Tapi kalau dia langsung glek, itu besar kemungkinan gaib. Sama, biasanya saya minta rokok. Ya udah, kalian kasih rokok, kalian nyalain rokoknya atau nyalain koreknya. Coba kalian sundut dia. Kalau ternyata dia au, berarti kejiwaan, bukan setan. Tapi kalau ternyata pada saat kalian sundut dan dia diam aja dan dia malah melihat Anda dan sambil nyengir, itu gaib. Jelas ya? Nah, jadi simple. Karena orang yang mengalami kesurupan biasanya ini ya kulitnya itu mati rasa. Jadi mau dibakar, mau disundut, mau ditusuk, dia nggak bisa merasakan sakit. Jadi kalau dia merasakan sakit, biasanya itu bukan karena gaib. Jelas ya? Dan itu ya, jadi silakan tes dulu ya. Kalian guyur dia pakai air panas, guyur dia pakai air apalah, terserah. Kalau dia tiba-tiba sadar, berarti kita tahu itu kejiwaan. Tapi kalau dia terus menikmati atau dia tetap stabil dengan kondisi manifestasinya, baru kita akan langkah ke langkah berikutnya. Dan itu dulu untuk sementara ini, dan saya akan lanjut di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan terus belajar, dan salam pencerahan dari saya.